kemarin itu kan sidang pembuktian dari pihak penggugat saksinya, kemudian pihak tergugat juga bukti surat dan saksi. Selanjutnya lagi di tanggal 18 mendatang itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian majelis hakimnya juga sudah menyampaikan akan memberikan putusan atas sidang perceraian tersebut itu di tanggal 2 Mei. 2 Mei berarti Iya, putusannya. putusan. Nah, untuk kemungkinan rujuk ada nggak sih mereka? Sama sekali nggak ada lah, sudah 100% Daus ini sudah bulat. Sejak awal sih Daus saya lihat betul-betul konsisten dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya ya. Artinya dia katakan bahwa nggak ada lagi rujuk, ya benar-benar nggak ada rujuk. Itu yang kita jalankan. Udah bulat berarti. Udah bulat. Nah, terakhir kemarin Selviana bilang katanya dia membantah soal selingkuh dengan kuasa hukum itu. Seperti apa sih? Tanggapan kami ya, begini, bahwa yang membuat pengakuan pernyataan pacaran dan sebagainya adalah Selviana sendiri. Kemudian lagi dia sampaikan pengakuan-pengakuannya itu terhadap saksi yang kami hadirkan. Siapa itu? Saksi Sita, saksi Ratu. Selanjutnya lagi saya melihat kami juga dalam persidangan menyampaikan semua bukti-bukti capturean percakapan antara selfie pengakuannya dengan Ratu, pengakuan selfie dengan Sita. Tapi kemudian tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa sampai dia hadirkan, dia memberikan pengakuan di depan publik? Artinya apa? Itu setelah tayang atau adanya wawancara Daus, Sita, dan Ratu yang membuka bahwa selfie melakukan perselingkuhan. Dia tunjukkan buktinya yang kemudian dia sampaikan kan. Akhirnya dia mengaku. Kalau menurut saya begini, apakah ini memang pengakuan karena dia yang menghendaki mengaku, atau karena pengakuannya ini setelah dia melihat Sita dan Ratu sudah memegang bukti adanya hubungannya gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang kami ajukan kemarin dalam pembuktian, yang pertama terhadap hubungan pacaran itu, yang pertama orangnya ada, saksinya juga ada, kemudian capturan melalui yang menjadi bukti elektronik juga ada. Jadi menurut saya sempurna, hubungan itu sempurna. Jadi terserahlah mereka mau mengatakan bahwa itu hanya mau manas-manasin. Maksud saya panas-manasin dari siapa? Apa efeknya? Yang justru yang mengagetkan saya bahwa kok mereka mau melakukan selfie, mau melakukan itu tidak diketahui oleh si laki-lakinya. Ya kan? Bahkan kuasanya pun sempat terkejut dan sempat di dalam pemberitaan mengatakan bahwa dia agak marah dengan selfie. Loh, kok nggak disampaikan ada hal-hal mau manas-manasin pihak Daus, tapi nggak pernah disampaikan. Nah, inilah yang saya menduga bahwa selfie ini terkadang lebih cepat melakukan tindakan daripada pemikirannya. Berarti dalam arti lain ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh. Kalau kebohongan itu yang pertama kan sudah dalam perkara ini selama saya menangani, saya sudah lihat ada beberapa kebohongan yang menyangkut masalah Al-Fatih, seolah-olah itu adalah anak kandungnya, tapi yang kemudian kita buktikan itu bohong. Tapi yang faktanya adalah Al-Fatih itu hanya anak yang dititipkan kepada Daus. Kemudian lagi yang menyangkut kemarin lagi, ya kan, menyangkut kemarin itu yang dia menyatakan di depan media bahwa dia hanya menyatakan dirinya berpacaran itu hanya sekedar memanas-manasin sama Daus, kan gak ada hubungannya. Pertanyaannya, kenapa harus dia sampaikan ke ruang publik? Apakah ada kekhawatiran bahwa bukti-bukti yang dia sampaikan kepada saksi-saksi yang kami ajukan itu akan dibuka di pengadilan, sehingga dia lebih dulu menyampaikan pengakuan itu dan mengatakan bahwa alasannya adalah untuk memanas-manasi? Menurut saya itu adalah alasan yang tidak logis, sangat tidak logis. Karena saya melihatnya begini, coba kayak seperti Daus nih, dituduh bahwa Daus itu berselingkuh, tapi setelah di persidangan saya menanyakan orangnya siapa, nggak ada yang tahu. Namanya siapa, nggak ada juga yang tahu. Tempat berselingkuhnya di mana, nggak ada juga yang tahu. Saksi-saksi yang mereka hadirkan hanya katanya ini. Makanya saya bilang dalam persidangan, kalau begitu saksinya adalah saksi di auditu yang hanya mendengar dari orang lain. Jadi itu betul-betul abu-abu. Tapi kalau yang mereka lakukan, ya kan, yang mereka lakukan kan orangnya ada, pengakuannya ada, iya kan, namanya juga ada, bukti-bukti capturannya juga itu semuanya ada.
Bahkan ada lagi yang sebenarnya kita tidak ajukan, ada juga voice note-nya. Jadi ini apa, dengan mengatakan bahwa itu hanya sekedar memanas-manasin, kira-kira logika sehat kita sangat bertentangan dengan alibi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya lagi, apakah memang Selvi suka berbohong? Ya kan, mengatakan pacaran ternyata nggak pacaran. Apakah seperti itu karakternya? Kemudian mengatakan bahwa Al-Fatih itu adalah anaknya, tapi yang kemudian kita buktikan bukan. Dari rahimnya ternyata kita buktikan bukan. Selanjutnya lagi, menyangkut masalah Al-Fatih. Ini yang mereka ajukan menurut hemat saya secara hukum tidak memiliki legal standing. Makanya dalam putusan tanggal 2 Mei, kami sangat optimis selaku kuasa hukum Daus menilai bahwa pengasuhan anak yang diajukan ke dalam pengadilan itu tidak memiliki legal standing. Jelas kenapa saya katakan tidak memiliki legal standing, karena akta kelahiran anak tersebut pula masih atas nama ibu kandungnya. Dan itu bukan nama Selvin. Bukan nama Selvin dan bukan nama Daus. Kok anak orang lain yang jelas-jelas pembuktian terhadap anak itu orang tuanya siapa terdapat pada akta kelahiran. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa anak itu patut untuk diperebutkan di dalam pengadilan, menurut hemat saya tidak memiliki legal standing. Jelas itu. Dalam pernyataan lagi yang mereka mengajukan bahwa pernyataan tersebut memberikan itu kepada Daus. Itu faktanya, itu juga buktinya. Jelas itu, ada saksinya juga menegaskan itu. Jadi bagaimana pengadilan harus mau dalam kerana untuk memutuskan anak ini berada kepada pihak siapa? Nggak bisa. Anak ini tidak memiliki legal standing. Apakah mungkin tujuan Selvin dari hal tersebut gitu ya, dari apa ya, memperebutkan anak itu untuk mendapatkan nafkah kemudian hari dari Bang Daus sendiri gitu? Wallahu alam bisawab. Saya tidak mengerti itu karena saya juga tidak sedang menilai apa yang ada dalam pikirannya. Ya kan, tapi yang saya menilai bahwa mengajukan pengasuhan anak dalam perkara Daus Mini ini itu tidak relevan, sangat jauh dari faktanya, sangat jauh dari buktinya dan sangat tidak berdasar. Kira-kira seperti itu. Nah, Bang, berarti secara nggak langsung ini kecurigaan Bang Daus sendiri benar terjadi Bang ya waktu kemarin-kemarin gitu, kalau misalkan Selvi ada laki-laki? Ya iyalah, karena kan orangnya ada, saksinya juga ada, ya kan. Kemudian bukti-bukti elektroniknya juga ada. Tapi apa benar dari awal kecurigaan Bang Daus itu menuju kepada si kuasa hukumnya Selvi ini? Sebenarnya Daus sudah menceritakan itu kepada saya, tapi kami ini orang yang tidak pernah mau menuduh-nuduh orang tanpa memiliki bukti, ya kan. Kami sudah ada dugaan, bahkan Daus juga sudah ada dugaan. Tapi saya mengatakan selama tidak ada bukti jangan pernah menuduh orang lain. Saya kira-kira seperti itu. Sampai dia memberikan pengakuan sendiri. Iya, memberikan pengakuan. Tapi yang anehnya dia ketika dia memberikan pengakuan hanya untuk memanas-manasi Daus. Loh, kalau mereka selaku pihak tergugat mungkin cocok. Dengan alibi memanas-manasi cocok untuk biar lu sebagai penggugat menyesal nih, lu gugat gua nih. Tapi ini kan mereka sebagai pihak penggugat. Kira-kira kalau menggunakan narasi memanas-manasi itu relevan nggak? Menurut saya tidak. Kira-kira begitu. Iya kan? Nah, untuk saat ini kan anak-anak sendiri kan dipegang sama orang tua kandung nggak punya anak? Sama Daus. Nah, untuk sampai saat ini apakah pihak Selvi sudah bisa bertemu? Karena kan sebelumnya belum bisa bertemu. Nggak ada kapasitas kok. Iya kan, nggak ada kapasitas. Anak itu juga sekarang perlu saya nyatakan bahwa saya pernah menanyakan Daus, pernah nggak anak ini mencari Selvi dan sebagainya? Oh nggak pernah Bang. Anak ini sangat bahagia, diajak kemarin sampai sempat belanja untuk kebutuhan Lebaran ya, baju-baju Lebaran dan sebagainya. Pernah nggak anak ini? Oh nggak ada Bang, nggak pernah. Justru Daus begitu ada di rumah dan tidak ada aktivitas, anak itu selalu saja bersama-sama Daus. Bahkan Daus itu agak sulit untuk keluar rumah. Quality time lebih banyak. Lebih banyak itu. Nah, apakah hak asuh anak berarti nggak bakalan ada di sidang gitu? Nggak bakal ada di sidang. Kami optimis itu. Kami meyakini bahwa majelis hakim juga sependapat. Karena
harus ada legal standingnya. Kalau ada legal standingnya, contoh akta kelahirannya itu adalah memang anak Daus dan Selvi, atau ada putusan pengadilannya, atau memang mereka anak biologis yang kemudian mereka bawa perebutan hak asuh di pengadilan, itu sesuai karena ada legal standingnya. Ini tidak memiliki legal standing, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Jadi sama sekali nggak sesuai lah secara hukum. Itu yang saya mengatakan. Nggak bakal ada ke depan, udah Nggak bakal ada, iya kan. top udah untuk perceraian mereka berdua aja gitu kan. Iya, untuk perceraian. Justru makanya saya juga berharap bahwa semoga aja Pengadilan Agama Depok dapat memutus mereka untuk bercerai. Gitu loh. Karena kenapa? Karena saya melihat kemarin berdasarkan fakta di persidangan bahwa yang dikatakan Daus ini sering ribut, tapi semuanya itu tidak ada yang pernah mendengar keributan itu. Tidak ada satu orang saksi pun yang pernah mendengar bahwa Daus Mini sama Selvi ini ribut. Begitu saya tanya saksinya, ributnya di mana? Ributnya di dalam kamar. Oke, kalau ributnya di dalam kamar, apalagi yang kamu dengar? Ada nggak kata-kata seperti apa sih kata-katanya Daus dan seperti apa sih kata-kata Selvi? Nggak dengar apa-apa. Terus bagaimana Anda tahu? Sampai hakim dia menanyakan, bagaimana Anda tahu ribut? Selvi melapor katanya ribut. Oh, kalau begitu semuanya berarti saksi ini hanya mendengar, tidak melihat langsung sebuah peristiwa. Hanya diberitahukan, selalu diberitahukan lagi. Kemudian lagi yang menyangkut masalah adat. Ternyata setelah di persidangan yang dikatakan Daus tidak beradab itu adalah Daus tidak mau, atau Daus dianggap bahwa ketika ketemu sama bapak mertuanya hanya tidak melakukan cium tangan doang. Itu yang dikatakan tidak beradab. Tapi yang kemudian saya menanyakan lagi, apakah memang betul bahwa Daus itu membantu secara ekonomi? Di persidangan mengaku kok bahwa kontrakan itu dibayarkan oleh Daus. Jadi semua juga ada beberapa bukti transferan, ada beberapa capturean WhatsApp, semuanya jelas kita sampaikan ke pengadilan dan itu faktanya. Daus masih menafkahi. Daus masih menafkahi, bahkan bukan hanya kepada istrinya saja, kepada orang tua dan istrinya juga sama dia bantu. Itu tiap bulan selalu di. Buktinya itu cukup tebal. Jadi kami ambil selama 4 tahun itu cukup tebal ya. Cukup banyak banget itu transferan semua. Nah, untuk kedepannya harta gono gini bagaimana? Harta gono gini tidak ada dalam perkara ini, harta gono gini. Karena kenapa? Rumah yang dimiliki Daus yang saat ini itu adalah rumah yang sudah ada sejak sebelum Daus dan Selvi menikah. Harta gono gini itu maksudnya apa? Adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan. Itu yang disampaikan dalam kompilasi hukum Islam juga, kan begitu. Itu yang mau dibagi juga dalam peraturan kompilasi hukum Islam. Kalau ini kan tidak ada, apanya mau dibagi harta gono gini? Karena semua punya. Semuanya punya Daus. Kira-kira begitu. Nah, untuk Selvi sendiri mungkin Bang ada yang mau disampaikan dari pihak Abang selaku pihak dari Bang Daus gitu? Ya, yang pertama sejak awal Daus juga menyampaikan bahwa seharusnya persoalan ini tidak terlalu panjang-panjang masuk ke ranah publik, nggak saling membuka aib. Tapi yang menjadi persoalan adalah belum pun maju gugatan, mereka sudah membuka seolah-olah kebenaran, seolah-olah fakta bahwa bahwa Daus itu berselingkuh, seolah-olah fakta bahwa Daus itu tidak beradab dan sebagainya. Tapi yang kemudian di persidangan kita buktikan itu semua berbanding terbalik sekarang. Jadi kalau Selvi mengatakan udah kita cerai baik-baik, kenapa enggak dari awal? Iya kan? Kenapa enggak disampaikan dari awal saja baik-baik secara tenang? Kan bisa aja bahwa yang menjadi materi di dalam gugatan mereka hanya pertengkaran. Enggak usah ada yang lain-lain, ketidakcocokan, perbedaan prinsip. Itu kan bisa. Iya kan? Enggak perlu ada yang lain-lain. Enggak perlu ada tuduhan-tuduhan yang lain. Itu Kan yang buat begitu. Bang Daus kecewa. Itu yang buat Bang Daus kecewa, menuduh Daus lah berselingkuh. Kok Daus Mini seperti itu dituduh selingkuh? Yang kemudian begitu mereka majukan lagi gugatannya, selanjutnya gugatannya ini dalil perselingkuhan mereka cabut. Ironis lagi adalah ketika mereka mengatakan, oh saya kasihan karena Daus itu, kami mencabut dalil perselingkuhan karena saya kasihan Daus itu selingkuh. Udah nggak ada bukti. Bukan kasihan, nggak ada bukti, nggak bisa dibuktikan kok. Gimana ceritanya mau ada perselingkuhan itu? Berbeda kalau yang kita buktikan semua ada kaitan-kaitannya, ada pengakuan,
ya kan? Ada saksi, ada bukti capturean, kita bisa kualifikasi sebagai bukti ITE-nya itu kan. Itu kan begitu. Nah berarti kan ini mereka berdua nggak ada apa keturunan gitu, nggak ada anak Bang. Nah untuk nanti pas putusan gitu Bang, berarti Bang Daus sudah nggak wajib menafkahi si Selvi. Oh, nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi itu. Jadi betul-betul hubungan hukumnya terpisah. Baik secara keperdataan atau apapun, semuanya sudah selesai. Tapi untuk komunikasi antara keduanya sekarang gimana? Saya menanyakan kepada Daus, memang nggak ada komunikasi di antara mereka. Sejak kapan? Sejak awal? Sejak awal gugatan ini. Karena memang pada saat dimediasi, sebelum gugatan ini masuk, dimediasi oleh kakak angkatnya Daus, Ibu Ratu, itu mereka sampaikan jangan sampai ada keributan-keributan. Nggak apa-apa kalau mau keputusannya adalah bercerai, ya silakan aja bercerai. Tapi jangan membongkar aib sana, membongkar aib sini, ya kan? Ini kan dibongkar-bongkar aibnya Daus, seolah-olah Daus ini buruk, tapi ternyata kita bisa buktikan bahwa ternyata berbeda, berbanding terbalik semua. Itu loh. Kalau sudah begini kan, yang rugi siapa? Ya, makanya kami sih sebenarnya dalam kapasitas menjaga nama baiknya Daus saja sih. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin agenda sidang selanjutnya apa? Agenda selanjutnya itu 18 April ini, ya kan 18 April itu agendanya dengan sidang kesimpulan. Namun sidang kesimpulan ini karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung melalui IKOT, jadi kita cuma mengupload aja. Materi persidangan kita nggak perlu harus datang ke persidangan. Begitu juga nanti dengan putusan juga melalui IKOT. Jadi kita akan mengetahui melalui IKOT kita ya yang terdaftar, kan begitu. Oke. Video call. Iya, mungkin video call Bang ke Daus. Dausnya itu yang aku bilang tadi. Oh, lagi. Iya, di Serang. Siaran itu. Iya. Sampai besok kali. Sampai besok. Ya. Oke.